Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya di konten sebelumnya, Iya, masih dalam seri pembahasan serial MCU ya, guys. MCU ya. Dan yang sebelumnya teman-teman bisa nonton juga tentang WandaVision. WandaVision ya. Iya. Jadi, dan yang kali ini kita mau bahas adalah salah satu serial yang dirilis. Sebenarnya nggak beda jauh ya, Nggak beda jauh, bisa dibilang beres WandaVision seminggu kemudian langsung rilis tuh. seminggu ya, cuma selang sedikit ya. Serang seminggu. Jadi yang rilis setelahnya adalah Falcon and Winter Soldier. Soldier. Nah, kayaknya kita langsung ke inti permasalahannya aja. Iya. Dan mungkin ini untuk di warning disclaimer di awal, mungkin akan sedikit mengandung, mungkin agak banyak ya mengandung spoiler ya. spoiler, Jadi iya. teman-teman, Karena ini bisa dibilang review gitu. iya Ya. bisa agak lebih mengarah ke review ya. Review, ya. Dan kita pengen bahas secara dalam di sini gitu. Ya. Dan memang udah banyak yang respon tentang serial-serial yang nanti kita akan bahas kan, Wanda, Falcon Soldier dan Loki. Ya. Nah, kebetulan ketiganya ini punya reaksi yang agak berbeda. Berbeda. Nah, khususnya kenapa gue mau bahas di sini adalah Falcon and Winter Soldier ini bisa dibilang reaksinya agak lebih berbeda dibandingkan dua lainnya. Ya nggak sih? Sebenarnya lebih mix lah. Lebih mix ya. Jadi kan kalau ya tadi kalau bisa dibilang pro dan kontra. Kalau di WandaVision karena dia introduksi pertama, pro-nya banyak nih. Mungkin inilah rasa baru gitu kan ya. Nah, untuk Falcon and Winter Soldier agak mix. Kami nggak bisa secara notable bilang kurang, tapi mix lah. Jadi Iya, di sana tertimbul mungkin bisa dibilang perdebatan lah. Perdebatan dan bahkan secara ekstrim respon negatif kali ya. Respon negatif, Jadi ya, kayak, secara ekstrim. Nah, itu karena gue mengamati itu. Tapi gue secara sisi penikmat, lagi-lagi ya, ini mungkin teman-teman Karena kami bisa dibilang satu frekuensi lah ya. jadi kita agak sulit untuk menjustifikasi film itu jelek gitu Jelek, ya. Karena kita punya Dalam hal ini serial serial ya. Serial Jadi jelek, karena kita harus melewati prosesnya itu dulu. Nah, karena seperti yang kita pernah bahas di video kita beberapa waktu lalu, iya. karena untuk menentukan sebuah film itu ibaratnya kasarnya jelek atau bagus itu Iya. spektrumnya banyak ya. Spektrumnya banyak. Dan itu mesti dikaji backgroundnya. Backgroundnya. Dan balik lagi film itu kan berkaitan sama preferensi. Preferensi Itu yang akhirnya efeknya ke engagement sama penonton. sama resepsi penonton. Jadi kan sebenarnya anggaplah misalkan gue bilang bagus, Gigi bilang kurang, ya sebenarnya nggak masalah, asalkan kita punya background pemahaman yang sama gitu. Ya, gitu. Kan? Jadi akhirnya balik lagi ke selera dan itu nggak bisa diperdebatkan. Nah, Oke, itulah yang menyebabkan gue kenapa pengen bahas si Winter Soldier ini agak Falcon and and Winter Soldier ini agak dalam nih gitu. Iya. Oke, kita mulai dari mana enaknya gitu? jadi pasti backstory-nya semuanya karena Avengers Endgame. Nah, di ending menuju paling akhir mungkin ya. Iya, Paling akhir kalau teman-teman ingat udah menang lah ya pokoknya. menang lah. Nah, di situ ceritanya Captain America balik nih ke Masa lalu untuk mengembalikan Kan batu-batunya. batu-batunya itu ya. Nah, satu sisi dia akhirnya nggak balik kan. Pokoknya Kok kemana nih? mana nih gitu kan. Nah, ternyata tiba-tiba muncul udah Captain America Steve Rogers versi tua kan. Iya. Tiba-tiba langsung ngasih tameng atau estafet gitu kan ke Falcon gitu kan. Ke Sam. Ke Sam sebenarnya si Sam ini loh kamu layak lah. Terus gimana rasanya katanya Steve Rogers nanya berkelakar gitu kan ke Sam, terus kayak punya orang lain. Nah, dari Simple conversation but deep ya. But deep gitu. Nah, itu ternyata dari sebuah interaksi kecil seperti itu Marvel Cinematic Universe lewat serial Disney Plus mau ngangkat tema itu bahwa kelayakan gitu ya, masalah kelayakan. Pengen expose yang terjadi ketika dia diserahkan itu. Serahkan itu ya. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut gitu. Nah, di situ intinya gini, Falcon itu kan bisa dibilang sidekick ya. Sidekick kan. Sidekicknya Captain America. Dia kemunculan pertamanya kan dari Captain America The Winter Soldier. Iya. Yang tahun 2014, salah satu adaptasi komik terbaik lah, khususnya adegan terbaiknya yang benar-benar Winter Soldier ketemu sama Captain America tuh dan itu fightingnya dan bisa Iya, keren banget kan itu. Terus di situ ceritanya muncul nih karakter Falcon. Ketemu pertama juga remeh gitu kan, lagi lari pagi gitu kan, kayak apa, terus dia apa sih kata-kata yang itu
On Your Left. On Your Left. Kan itu kan. Anjir. Kalau teman-teman nonton Avengers Endgame tuh icon Jadi banget ke bawah kan, lagi ke kan. bawah. Nah, itu callback. Callback ya. Nah, itu teh intinya di situ dari awal cuma teman lari pagi tiba-tiba wah, Captain America atau jangan panggil saya Captain America. Panggil aja Steve Rogers kan ya bilang kayak gitu. Nanti kita bahas itu. Ya, terus inilah kamu kan udah tertidur lama ya kan. Kamu harus denger musik ini, nonton ini kan jadi hal-hal kayak gitu bahwa Iya. Kamu udah nonton ini belum gitu? nonton ini kan kamu harus dengerin lagu ini satu album, pokoknya itu udah mendefinisikan selama kamu tertidur di es 70 tahun kamu gak akan kelewatan yang hal kayak gini gitu kan. Jadi hal kayak gitu dari Remetem akhirnya dia dipercaya untuk jadi benar-benar sidekick-nya kan. Dan kebetulan Sam Wilson punya kemampuan untuk para gliding gitu ya. Tapi levelnya udah high tech ya. Iya. Jadi benar-benar kayak pakai sayap gitu kan. Kayak pakai sayap lah. Jadi udah kayak burung falcon, kayak burung elang gitu kan. Nah, di situ dia akhirnya keren lah. Pokoknya akhirnya bisa terjadi sebuah pertarungan yang hebat lah dengan Winter Soldier dan Falcon dengan Captain America gitu kan. Nah, itu berkesan kan akhirnya dia dipakai lagi paling kerennya ya itu yang di Avengers Endgame gitu kan. Dan paling kentara itu di situ dia selalu setia di belakangnya Captain America dari yang Civil War. Bahwa dia selalu punya prinsip, punya sudut pandang yang selalu sama. Jadi nilai-nilai yang diangkat oleh Steve Rogers dia selalu setuju karena itu kan di situ kan jadi bahwa di sana itu panjang lagi tuh kalau ngomong Civil War. Iya kan. Jadi intinya tahu gue sudut pandang lu bukan karena gue respect sama lu gitu, tapi Falcon bisa ngeliat bahwa sudut pandang Steve Rogers itu benar. Nah gitu kan jadi akhirnya mau jadi buronan juga bareng-bareng Captain America atau Steve Rogers nggak rela aja gitu kan, mau dikejar sama negara juga karena gue megang prinsip yang benar dan itu mungkin salah satu alasan bahwa dia ngasih perisainya ke Falcon. Itu prediksi kita. Tapi ternyata yang dikasih silutnya merasa nggak layak. Nah inilah yang terjadi di serial ini. Konflik dari warisannya Steve Rogers yang bentuknya ya ini aja gitu kan. Shieldnya itu buat ternyata itu simbol yang berat loh ini itu tanggung jawab yang berat loh. Sanggup nggak? Dan kalau teman-teman nonton episode pertamanya aja langsung dikasih ke museum ya. Iya, dan di situ langsung apa ya? Aduh, gua nggak layak nih. Langsung dibalikin ke negara gitu ya. Ke negara ke museum langsung. Ya, ini mulai episode pertama kayak gini nih. Mau dibawa kemana nih serial ini kan? Iya. Di sana kayak bener misalnya kalau orang udahlah aku dikasih tanggung jawab, aku lepasin aja. Karena berat gitu ya. Karena berat kan. Nah, ternyata dari sebuah hebatnya Marvel itu dari episode pertama yang bisa dibilang kontroversial itu ternyata bisa dibangun cerita yang sangat bagus bahwa Kerry Cochran dengan timnya itu bisa bikin bahwa ada loh cerita sudut pandang psikologis atau bisa dibilang konflik batin bisa nanti akhirnya dari 6 episode itu kita bisa ngelihat bahwa ada sebuah perkembangan karakter Falcon dari yang lepas tanggung jawab jadi akhirnya mau ngambil tanggung jawab itu. Nah itu tuh dan bisa dibilang dapat bantuan dari teman masa kecilnya Captain America lang, which is Bucky gitu kan. Yaitu si Winter Soldier dan di disebutnya. situ ceritanya Winter Soldier juga sedang merusak kembali ke masyarakat kan. Dia lagi berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Dia dapat pardon atau dapat pengampunan dari Presiden Amerika Serikat atas dosa-dosa dia yang banyak banget itu. Kalau udah belum nonton Captain America Winter Soldier sama Civil War silakan nonton ya. Pokoknya dosanya dia sebenarnya tidak bisa dimaafkan. Tapi karena dia membantu Avengers untuk melawan Thanos menyelamatkan dunia, akhirnya dapat pardon tapi dengan syarat dia harus selalu konseling kan. Dia harus ibaratnya wajib lapor. Wajib lapor. Nah, jadi bayangin dua karakter kita yang utama itu broken banget itu kan. Intinya satu. Oh ya. Disclaimer dua-duanya tuh kena blip kan? Iya. Dua-duanya kena blip. Jadi pas balik ke dunia nyata kaget juga nih. Ada dunia juga berubahnya aneh ya. Aneh gitu kan. Dan ada beberapa prinsip-prinsip yang nggak masuk. Apalagi khususnya Winter Soldier dia kan produk kelahiran apa ya baby boomer kali ya. Tahun 1920-an gitu kan. Jadi bayangin dia punya sebuah prinsip-prinsip yang kayak loyalitas, percayaan dan pas dia masuk ke dunia nyata, ke dunia yang modern ini kok hal-hal kayak gitu udah nggak dianggap yang tinggi lagi kan. Iya. Sedangkan satu sisi si Falcon ya inilah hidup saya modern kayak gini. Bedanya kalau Falcon lebih karena dia saya bilang dari sudut pandang kulit berwarna. Iya. Jadi dua orang ini tuh menghadapi sebuah perubahan dari mereka blip itu beda persepsinya karena satu pengen kembali ke dunia nyata tapi dunia nyata udah kayak gini. Satu sisi
pengen kembali ke dunia nyata tapi ternyata susah jadi orang kulit berwarna di Amerika modern gitu. Iya. Dan apalagi dikasih tanggung jawab untuk mengangkat sebuah simbol negara ya. Negara bisa dibilang kayak gitu. Dan di sini juga digambarkan Winter Soldier juga bagaimana susahnya dia untuk menghadapi masa kini tapi dihantui masa lalunya gitu. Karena kan dia harus berhadapan sama di situ bodo amat lah spoiler, harus ketemu sama orang tua yang anaknya dibunuh sama dia. Dan itu kan itu gue ngerasain banget sih kayak aduh kalau gue di posisi itu anjing pusing banget kayak ngomongnya aja gimana gitu. Gue harus mengakui dosa gue dan ngeliat reaksi muka orang tuanya tuh gimana. Dan dia baik banget gitu. Masanya orang tuanya baik banget gitu kan. Itu gue rada merinding sih itu bagian itu. Jadi di sana setiap orang teh punya apa ya? Punya bebannya masing-masing. Nah, satu sisi dan hebatnya sih kita dikasih twist bahwa ternyata setelah dibalikin perisainya ke museum dikasih ke orang lain dong. Diciptakan mungkin itu kali ya, maksudnya mungkin negara tuh selalu butuh simbol gitu. Ya. Ataupun manusia kali ya mungkin butuh simbol yang membuat mereka feel secure kali ya. Itu gue pelajarin di beberapa film dan anime gitu. Cerita-cerita tuh kayak gitu butuh simbol. Nah makanya mungkin Amerika butuh simbol nih. Karena akhirnya dikasihlah ke satu pihak gitu ya. Satu pihak dan itu bisa dibilang sepihak ya. Dikasih ke karakter namanya John Walker. Nah di sini tuh tiba-tiba pas ngeliat dia announce TV nasional mungkin di sininya. Hah? Sialan dong. Gua ngasih ke negara ngasih ke orang lain jadi kayak ya gua ngerasa nggak layak tapi kok tiba-tiba ada orang lain secara sepihak ngasih ke orang lain yang merasa dirinya layak gitu kan. Iya. Nah di situ yang kita akan bahas bahwa ternyata sekarang layak nggak layak tuh siapa sih yang menentukan? Ngeri banget. Iya kan? Akhirnya berbenturan tuh mereka. Akhirnya secara nggak langsung Falcon, Winter Soldier datangin tuh langsung dia. Mau orang dilabrak lah si Sam ya. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu kasih ke negara kan? Lihat dikasih ke orang lain kan jadi kayak marah gitu ya. Marah si Bucky itu kayak loh kamu dikasih warisan loh sama teman terbaik saya. Kamu buang sia-sia gitu. Misalnya kayak tenang Nat, kamu harus menghormati keputusan saya. Saya nggak tahu apa yang bisa membuat saya percaya sama kamu kan ada dia kayak bantah-bantahan gitu ya. Bantah-bantahan gitu itu kerennya itu di sini. Bentar-bentarannya mereka itu mengingatkan kita dengan film-film body cop tahun 80-an gitu kan. Iya. Dan ada satu conversation yang cukup dalam ya, Gia. Cukup dalam. Apa sih Gia? Ya jadi waktu ada satu adegan di mana mereka akhirnya kayak harus konseling dadakan gitu ya. Kalau nggak salah episode awal-awal lah, tapi benar-benar dalam banget bahwa mereka di depan sebuah konselor udah utarakan aja lah. Padahal itu metode yang digunakan untuk suami istri yang kalau mau cerai kan. Ada sebuah lucu-lucunya gitu ya, ironis-ironisnya kayak gitu. Nah itu cerita si Falcon jelasin alasan gue kayak gini-gini karena susah lah kalau di dunia modern ini bahwa simbol tuh dipegang oleh kulit berwarna gitu. Itu si Winter Soldier dengan berapi-api atau Bucky dalam hal ini berapi-api bilang bahwa kamu tuh dipercaya sama Captain America, sama teman saya. Kamu kalau Captain America salah tentang kamu, berarti dia juga salah tentang saya gitu. Dan di situ kan Captain America mempercayai Bucky bahwa lu bisa balik ke kehidupan masyarakat gitu. Kan, dan sebenarnya Bucky sendiri ragu ya karena aing teh punya masa lalu berat pisan gitu. Jadi kayak di situ tuh di sana mereka berdua teh punya teman yang sama gitu. Dan teman itu tuh istilahnya percaya dengan individu kan. Selalu bilang saya nggak pernah percaya dengan institusi tapi saya percaya dengan individu. Jadi kalau udah percaya dengan individu Steve Rogers itu bakal membela habis-habisan gitu. Itu karakternya Steve Rogers yang dengan plus minusnya itu menurut gua yang membuat karakter hidup sih. Maksudnya gua sangat gue jadi ada moral kompasnya gitu dia gitu tuh. Kan. Wah, itu ngeri banget sih. Jadi di situ tuh misalnya mereka berdua teh akhirnya pas konseling itu mengutarakan unek-unek masing-masing akhirnya ternyata Bucky teh nggak sukanya kayak gini. Satu sisi si Bucky juga percaya bebannya Falcon ternyata kayak gini gitu kan. Jadi kayak mereka berdua tuh akhirnya jadi bisa ngeblend gitu. Malah kalau teman-teman nonton film-film berikutnya kan mereka selalu nggak pernah kayak cekcok gitu kan ya. Jadi kayak apa mau di sini ya nggak bener-bener nggak suka, cuma maksudnya kayak pasti selalu ada selisih paham lah. Tapi selalu di tengah-tengahnya ada yang merekatkan mereka berdua ya si Steve Rogers gitu kan. Jadi kayak di sini akhirnya mereka nggak ada si teman perekatnya itu, mereka harus merekatkan diri mereka berdua. Nah situ hebatnya digali dengan sangat
wah detail banget dan aku sukanya ini. Nah ini mungkin kita nggak bisa bahas sampai kenapa sih orang mix ya, karena yang ditampilkan di Falcon and the Soldier itu tidak yang indah-indah gitu. Iya, jadi seperti tidak realita fantasi, ya dia. tapi lebih ke realita. Konflik sosial yang mungkin Membumi lah. Ya relate aja sama kehidupan Ya. jalanan Gitu. Dan di situ kalau teman-teman nonton sebenarnya disentil-sentilin sosial commentary juga ya. Ya isu-isu sosial. Isu Ya. sosial. Karena kan di situ yang cukup kental sebenarnya, walaupun agak ya, soal kayak soal Black Lives Matter. Black Lives Matter, terus kayak stereotyping orang Amerika terhadap kulit berwarna, gitu kan. Walaupun sebenarnya isu kayak gitu memang harus diangkat terus ya, dan itu apa ya? Jadi pesan yang cukup kuat juga sih. Sebenarnya itu kalau yang teman-teman karena mengikuti selama pandemi kan itu saya diresonansi terus. Akhirnya pas nonton 2021 itu, wah kena nih karena dunia kita memang sedang melewati sedang mengalami ini gitu kan. Dan itu secara gamblang bisa dibilang emang agak subliminal, sentilan-sentilan kayak gitu, tapi pintar gitu cara penempatan ya. Jadi akhirnya jadi nggak kayak digurui gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi kayak itu dia. Ini loh tampilan nyatanya di Amerika tuh sampai sekarang aja rasialnya masih gitu. Gitu kan. Jadi intinya tapi kita nggak kayak diguruin yang bener mana yang salah mana, itu balik ke masing-masing kan. Dan di situ saya sukanya akhirnya si Falcon mengalami perjalanan spiritual juga untuk menemukan motivasi bahwa gue layak nggak sih ngangkat si Shield ini. Satu sisi mereka berdua mengalami kecemburuan dengan si John Walker gitu. Iya. Orang yang bagi mereka merasa nggak layak harus ngangkat Shield itu. Sedangkan, nah ini saya hebatnya di sini. Kalau kita selalu memuji-muji tadi dua karakter Sam Wilson dan Bucky Barnes, ternyata karakter John Walker juga itu dalam dan kompleks. Kompleks. Karena secara background dia kan tentara biasa ya. Tentara, tapi udah decorated juga. Dia udah melakukan hal-hal yang bisa dibilang dia nggak suka kan. Dia selalu bilang saya pernah ngelakuin hal yang nggak suka di Afghanistan. Itu demi negara. Tapi kan dia kayak basicnya tentara aja. Gitu. Cuman emang jago juga sih. Jago, udah dapat penghargaan apa dan akhirnya dia sebenarnya hanya pengen, saya ngerasa kalau Captain America muncul di TV itu kayak teman saya gitu. Dia sebenarnya ya sama aja kayak orang-orang motivasi yang mengagumi. Jadi intinya kadang Falcon dan Winter Soldier tuh benci sama orang tuh harus tahu alasannya juga kan. Ternyata sebenarnya John Walker nggak gitu juga sih orang. Intinya bagi dia nggak seburuk yang dia pikir gitu. Ini tuh kerjaan bagi saya dan ini malah kebanggaan gitu kan. Ternyata nanti tuh digali, akhirnya mereka sering papasan. Intinya mereka harus menyelesaikan satu masalah. Bisa dibilang nanti setelah 5 tahun terjadi snap itu dunia kan kacau. Orang yang sempat hilang kan muncul, akhirnya kan dianggapnya jadi kayak pengungsi kan. Nah, ternyata di balik semua pengungsi itu muncul kegiatan underground gitu. Dan di situ kalau disebutnya spoiler namanya Flag Smasher. Itu bisa cari di komik juga, itu bisa dibilang underground bahwa based on source material ya, source material itu jelas. Dan mereka itu basicnya itu makanya aku juga bingung. Kita jalan-jalan juga ke Indonesia tapi nggak ada yang beneran gitu ya. Iya, cuma disebut doang Indonesia, katanya basicnya ada di salah satu kepulauan di Madripoor namanya. Kita orang Indonesia juga di mana Madripoor? Madura gitu. Mungkin Madura kali ya, jualan besi gitu kan. Nah, terus di situ ceritanya mereka akhirnya menggalang kekuatan ke sampai seluruh dunia bahwa pengungsi harus bersatu. Kita harus melawan kekuatan terbesar atau bisa dibilang supremasi itu kan. Nah, di situ ternyata ini dari Civil War dibawa-bawa lagi kan. Ada Baron Zemo juga. Jadi nah itu ada karakter yang cukup menarik juga ya, si Baron Zemo ini. Jadi intinya di sini tuh ada callback dari yang lama-lama juga. Dan di sini Zemo bisa dibilang paling simpatik lah aku sama dia tuh. Saya punya alasan yang kuat bahwa dia tuh nggak suka loh sama soal supremasi dan ketimpangan power ya. Bahwa jadi pasti kalau ada yang punya kekuatan dengan secara signifikan, pasti akan terjadi supremasi ya. Jadi di situ kita dijelasin, bisa dibilang dikasih pemaparan gitu bahwa dan sudut pandang lain dari sebuah hingar-bingar superhero dengan kekuatannya, bahwa ada sisi negatif dari itu semua. Nah, kan kelihatan di Civil War dia dengan nggak punya kekuatan apa-apa, tapi dia bisa mengadu domba, memecah belah kan Iron Man dan Captain America gitu kan. Aduh, saya padahal tim Captain America. Nggak apa-apa. Jadi intinya Helmut Zemo, Baron Zemo sekarang bisa mengeluarkan dengan durasi 6 serial episode ini, motivasi dia sangat jelas. Jadi jelas sekarang. Jadi ternyata dia punya prinsip yang memang intinya akan aku lakukan
walaupun cara yang aku lakukan mungkin bisa dibilang salah ya, tapi ini untuk kebaikan lebih besar lagi. Iya, greater goods ya. Greater goods. Satu sisi Flag Smasher juga punya prinsip yang sama, cuma bedanya mereka punya kekuatan supremasi itu gitu kan. Iya. Jadi intinya di sini tuh gini, sudut pandang manusia biasa cuman punya otak pintar sama dengan sudut pandang manusia dengan kekuatan super, dan itu selalu dibenturkan, dan di situ bisa dibilang dilihat di sudut pandang lainnya Falcon ngeliat konflik itu. Nah ini nih kenapa saya nggak mau dikasih serum kekuatan, karena saya nggak punya ambisi untuk jadi kayak gitu. Satu sisi ditanya sama Zemo, ada satu adegan bahwa kamu yakin gitu kalau dikasih kekuatan kamu nggak akan kayak gitu? Yakin, buktinya Steve Rogers nggak kayak gitu. Katanya si Zemo cuma bilang cuma ada satu soalnya Steve Rogers itu. Di sini akhirnya ada banyak super soldier tapi nggak punya mentalitas kayak atau Steve. humble-nya Steve. Dan memang secara karakter Steve tuh kan apa ya, mungkin agak utopis ya, game maksudnya agak too good to be true. Sebenarnya too good to be true benar ya. Too good to be true, cuman itu yang membuat karakter hidup dan apa ya, jadi menurut gue sih jadi kayak tadi apa ya, moral kompas ya, jadi panutan nih ya. Yang bener panutan. Jadi kayak manusia idealnya, walaupun itu tadi sih plus minusnya ya. Plus minus, cuman kalau gue boleh, ini sih preferensi pribadi ya, kalau misalkan gue disuruh milih mau kayak Stark atau Steve Rogers, gue Steve Rogers, gue ikutin kemana juga deh. Ya itu kan, jadi di sana yang pasti bakal membimbing kita tuh pasti aman gitu kan. Dan dia akan membela kita mati-matian kan gitu. Makanya kan prinsipnya dia, kalau ternyata ada kekacauan ya kita hadapi bareng-bareng. Ya gitu kan. Kalau Stark kan kita cegah. Makanya pengen bikin robot untuk mengantisipasi segala sesuatu dengan otaknya gitu kan. Kalau Steve kan gitu, ya kita jaga bareng-bareng. Kalau kalah bareng-bareng juga. Nah itu. Kalau mati ya udah aja gitu kan. Jadi tolol sih. Intinya kita tuh mau dia berusaha gitu kan ya. Intinya ada masalah hadapi aja. Nah di situ hebatnya, selalu pintarnya secara nggak langsung John Walker atau The New Captain America selalu dibandingkan dengan Steve Rogers gitu. Dan itu kelihatan bro. Nah kita bisa kasih contohnya gitu. Kayak misalnya Steve Rogers, kalau kalian teman-teman nonton, nggak pernah bilang saya Captain America. Iya, kayak I am Captain America. Nggak pernah. Dia cuman kenalan sama Groot aja, I am Groot. Terus dia jawabnya I am Steve Rogers. Jadi maksudnya itu apa ya, indikator kecil ya? Indikator kecil. Gue Steve Rogers duluan gitu. Dan gue akan tetap seperti ini walaupun dengan kekuatan kayak gini ya. Super soldier ini kan. Makanya kenapa dia dipilih pada waktu zaman dulu ya. Zaman dulu tahun 40 itu kan, bahwa karena dia merasa kan saya selalu dibully, jadi pas saya dapat kekuatan, saya bisa menghargai kekuatan itu. Akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya menolong orang yang juga tertindas. Tapi kalau saya dari awalnya sudah ngebully, akhirnya dapat kekuatan, dapat prestasi, misalnya dikasih kekuatan super serum, ya akhirnya contohnya sudut pandang lainnya jadi kayak si John Walker kan, yang terlihat di situ, dan ada adegan yang cukup menggambarkan ya. Ya jadi misalnya satu tadi bilang Steve Rogers, terus kalau muncul selalu bilang saya Captain America, kayak gitu kan, ada sebuah kesombongan di situ kan. Terus yang kedua, ini satu adegan Captain America itu tidak pernah serta-merta niatnya bunuh orang, hanya ingin melumpuhkan. Paling kentara kalau teman-teman nonton Civil War kan, dia pas berantem mati-matian sama Iron Man, udah rage banget lah ya. Rage banget, itu tuh dia masih ada split second maunya cuma melumpuhkan Iron Man dengan cara menghancurkan reaktor yang di tengahnya gitu. Karena itu pada kakak terus udah tamat di sana. Stark tuh pecah ndase. Dan hal yang sama yang jadi revealing Edan dan beraninya Marvel untuk serial Disney Plus ini, dia bisa menampilkan adegan John Walker ngebantai orang dong, bersimbah darah. Walaupun nggak terlalu eksplisit sih. Dan akhirnya itu kita sebagai pengikutnya Steve Rogers ternodai gitu, shieldnya sama darah. Bener-bener. Jadi kayak itu teh apa turning pointnya gitu. Akhirnya udahlah, kita mah muak banget lah. Dan itu kita muak, Falcon dan Winter Soldier di lokasi yang sama juga ikutan muak. Iya. Itu kebangun banget ya. Jadi kayak kita bener-bener akhirnya ikut engage. Kita dari sudut pandang si Falcon dan Winter Soldier, udahlah harus intervensi, ini udah nggak bisa dibiarin. Jadi akhirnya intervensi nih, mereka berdua lawan satu. Itu pertarungannya sama, emosionalnya sama seperti waktu pas kita lihat si Iron Man dikeroyok sama Winter Soldier dan si Captain America kan. Iya benar. Tapi bedanya sudut pandangnya, ini fake Captain America gitu kan. Dan sebagai seorang teman yang tahu secara dekat prinsip-prinsip yang dipegang oleh Steve Rogers, mau nggak mau udahlah
yang dengan kekerasan juga kita lakuin aja ya, itu bisa dibilang emosional banget. Nggak ada yang mati ya, tetap dibikinnya remaja ya. Iya. Tapi di situ muatannya bahwa akhirnya shieldnya bisa lepas dan akhirnya sama si Bucky dikasih aja gitu ke si Sam tanpa kata-kata, itu cuma dikasih. Udah pegang gitu. Jangan lepas lagi gitu ya. Yeah. Ini kepercayaan. Dan di situ akhirnya si Sam mencari waktu. Ini sebenarnya agak picisan gitu ya, klise. Jadi akhirnya dia harus mengurung diri dulu, keluar dari sebuah konflik itu, kembali dulu ke rumahnya itu di daerah Louisiana itu. Dia nyari bahwa gue harus mencari motivasi gue nih. Dan akhirnya dia ada satu momen dia dipertemukan oleh si Bucky ya dengan super soldier baru lagi selain yang tadi kita sebut, Flex Messer dan si John Walker. Ternyata ada yang disimpan dan itu benar-benar comic book akurat juga. Itu kalau secara waktu dari masa lalu lama dari perang Korea mungkin bisa dibilang tahun 50-an itu kan. Dia udah tua di situ. Udah tua ceritanya. Jadi salah satunya orang super soldier yang bisa ngalahin atau seimbang dengan Winter Soldier di masa lalu itu kan. Legendaris juga. Legendaris juga, tapi cuman ya itu. Karena dia kulit berwarna, jadi semua rekor tentang dia, semua percobaan tentang dia dianggap kayak sebuah keajaiban, jadinya udahlah, tutup aja. Dianggap dihapus. Dianggap enggak ada ya. Dianggap enggak ada. Nah, itu dia. Jadi di sini tuh karena tadi real banget. Kayak si Sam tuh jadinya, wah, gini nih ternyata kalau ngambil tanggung jawab, kalau kita ngelakuin apa dengan gampangnya negara bisa menghapuskan gitu. Nah di situ akhirnya dia mengalami konflik, tapi saya harusnya punya hak dong, kayak kan warga negara Amerika gitu kan. Dan saya kamu nggak bisa bilang ke saya bahwa saya nggak punya hak untuk membela simbol ini gitu kan. Karena saya merasa saya juga mengucurkan keringat bersimbah darah untuk negara ini gitu kan. Jadi di sana dua orang kulit berwarna tapi dengan masa lalu yang berbeda, dengan penderitaan yang berbeda, akhirnya dipertemukan. Dari situ akhirnya makin yakin bahwa si Sam ini udahlah, saya benar pilihan yang tepat untuk diangkat jadi megang shieldnya. Isaiah itu jadi semacam trigger. Isaiah jadi kayak ternyata ada. Dan dia kaget sebenarnya, kayak ada sosok Isaiah ini ya gitu. Jadi, terus dia kan sempat nanya ini terus ini kok nggak pernah diberitain katanya gitu kan. Ya begitulah gitu ternyata kan. Bitter truth-nya gitu. Dan Isaiah digambarkan juga karakternya kayak cranky old man gitu. Karena dia ya bodo amat sama negara, dia aja nggak ngakuin gua gitu kan. Nah di situ akhirnya dia dapat sebuah exposure atau dapat sudut pandang baru. Dan dia latihan adalah montase. Iya benar, dia kayak latihan gitu. Itu agak sih. Ya, itu Captain America banget lah. Dan ada montase latihan karena dia kan jujur nggak punya super serum kan. Jadi benar-benar semuanya hasil latihan kelincahannya di sini, karena mungkin dia kan agile ya, udah kebiasa kelatih penerbangan itu kan, jadi lebih agile. Dan di sini sih hebatnya sebenarnya nggak spoiler, akhirnya setelah tadi kita sebut ada Wanda yang comic book accurate, sekarang juga ternyata Falcon yang versi yang sekarang ini comic book accurate juga. Jadi sekarang kostumnya bagus banget itu. Nah kostumnya tuh banyak yang justru banyak bilang kurang logi lah, kayak apa gue melihat di sosial media. Cuman justru itu kan yang komik accurate ya. Jadi nah itu loh, makanya mengacunya ke diri kita deh. Maksudnya ketika kita mau mengkomentari sesuatu, itu tuh backgroundnya tahu nggak gitu loh. Itu. Maksudnya kalau misalkan emang udah tahu dari komik dan kita merasa jelek, ya udah gitu, nggak apa-apa, selera lah itu mah ya. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah itu tuh komik accurate gitu ya. Jadi di situ akhirnya udah bisa ngangkat itu. Finalenya sih kata saya finale salah satu yang terbaik, walaupun waktu pas finalenya muncul beberapa teman saya juga ada nge-DM, kok gitu sih, kok gitu tapi kok endingnya pidato. Nah justru itu gitu. Jadi intinya si Falcon menyuntikkan ini loh ideologi yang saya dapat dan pelajaran yang gue dapat gitu kan. Jadi kayak ini loh dari sosok pandang Steve Rogers gini loh, dan ternyata bener juga bahwa ternyata sebenarnya kita tuh harus bawa membahu loh. Dunia tuh kacau iya, setelah Thanos 5 tahun berselang itu orang muncul lagi, kacau iya, tapi jangan jadinya kamu nganggap dia teroris. Satu sisi emang mereka nganggap kalian kayak apa, teroris juga kan, jadi intinya jadi ya udah adu terus karena kekuasaan itu tuh kalau di tangan yang seorang remaja yang bermasalah, jadinya kayak si Flex Messer itu si Carly Morgenthau.
kalau dia dipegang oleh seorang patriot tentara yang bisa dibilang punya kekuatan super, jadinya kayak Tuhan tanpa bijaksana gitu kan. Jadi kayak si siapa? John Walker. Kan. Jadi dari situ akhirnya Falcon dia mengambil posisi di tengah-tengah karena saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya hanya seorang masyarakat dunia gitu kan. Dan diwariskan sesuatu. Itu ya gue mau ngambil posisi gitu, gue mau stand up dengan pilihan gue, dan silahkan orang mau bilang apa, mungkin nggak percaya, tapi saya berusaha waktu untuk membuktikannya. Ih, sedap tuh. Message itu yang gue pengen orang tuh tahu iya. Sebelum oh gitu kok gini gitu loh. Itu. Jadi sana gitu. Jadi ada sebuah arc story, dan akhirnya yang saya bikin terenyuh setelah kata-kata itu, seorang Bucky Barnes bisa tersenyum gitu. Iya benar. Dia kayak ngeliat temen yang ngomong. Kayak dia ngeliat Captain America pas ngomong pidato di film Winter Soldier. Itu yang gitu. bikin powerful sih menurut gua. Iya. Jadi kayak wah, layak lah. Jadi iya. lu dapat sebuah acknowledgement atau approval dari teman terdekatnya Steve Rogers gitu. Bayangin kan, jadi kayak itu nggak kurang bangga gimana lagi gitu kan. Dan akhirnya itu tertampil di layar, dan itu kata saya salah satu pairing body beda karakter. Kita nggak usah bahas, pasti beda kulit, warna kulit, tapi dan itu bisa bilang nih loh, masyarakat dunia kalau bisa berdamai ya kayak gini gitu kan. Dari situ kan akhirnya kita bisa ngeliat bahwa teman terbaiknya Captain America bisa akur dengan teman barunya Captain America kan. Iya. Situ akhirnya mereka bisa jadi partneran, dan sudah dikonfirmasi bahwa nanti kedepannya akan ada Captain America 4. Dan kita bisa lihat perkembangan karakter di sana. Kita akan lihat seperti apa ya. Sam Wilson sebagai Captain America tuh kayak gimana, lebih dalamnya lagi konfliknya mungkin nanti bakal lebih besar daripada yang ditampilin di serial ini. Tapi ini udah potensi sangat bagus sekali. Jadi sana salah satu casting bagus juga, Anthony Mackie dan Sebastian Stan. Jadi akhirnya kita bisa nantikan saja nanti, moga-moga konfliknya juga sama-sama dalam juga kayak ini. Kita dikasih sebuah pertentangan moral gitu ya. Karena jujur Falcon and the Soldier bisa dibilang film atau serial kedua dari Disney Plus ini sangat kaget saya bisa memang ngambil vibe atau tontonnya dari Captain America masih kental banget. Iya, patriotismenya masih kental banget, dan itu mungkin aku ngerti mungkin udah dianggap agak outdated ya. Cuman yakinilah sebenarnya pesannya dalam banget. Iya, itu yang gua harap tuh bisa bisa diterima ya sama penonton. Itu mungkin kesimpulannya adalah kita pengen mencoba memberikan sudut pandang ya gitu. Siapa tahu nggak ngelihat atau nggak nangkep gitu. Kalau misalkan ternyata emang udah nangkep, preferensinya udah sama, tetap nggak suka, ya terserah itu balik lagi selera. Jadi cuman di sini dibuka potensi bahwa dengan kemunculan John Walker itu, bahwa nanti dia itu bakal jadi sebuah roster baru lagi gitu. Jadi nanti semua karakter-karakter yang bisa dibilang abu-abu itu bakal jadi Avengers baru lagi. Ada plotnya lagi, dan itu bisa dibilang di sini yang meranin John Walker itu pas lah untuk nanti kedepannya kalau memang karakter dia bakal dipakai lagi itu. Dan kita dan di terakhirnya juga di mention ya, tonton sendiri lah itu. Tonton sendiri bahwa nanti ada lagi sebuah organisasi dalam lagi yang memang merekrut manusia-manusia yang seperti dia gitu kan. Ya itu sih udah cukup panjang dan mudah-mudahan bisa jadi alternatif pemikiran lagi ya. Jadi intinya ini loh, ternyata nggak seperti itu yang kalian dengar di luar sana. Iya, nah itu yang belum nonton bisa sikat tonton juga ya. Iya. Karena secara nuansa emang agak beda dibandingkan Wanda dengan magical ini lebih realita gitu. Ya, cuman plus minusnya silahkan dipastikan sendiri aja. Iya. Nah, kalau ada yang mau ditambahin bisa komentar di bawah juga, bisa kita diskusi. Kami juga ada info yang belum dapat gitu. Nantikan juga seri berikutnya yaitu pembahasan tentang Loki ya. Jangan lupa subscribe, balik lagi komen share. Sebarin ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi aja. Siap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.